Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran animasi 2D dan 3D. Langsung saja kita belajar di materi. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Part 2. Lanjutan dari materi jenis prinsip pembuatan animasi 2 dimensi, meliputi yang ke-7, exaggeration, ke-8, straight ahead dan pose to pose, ke-9, anticipation, 10. Staging, 11. Solid drawing, 12. A feel. Kita masuk ke prinsip yang ke-7, yaitu exaggeration atau melebih-lebihkan. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Hal ini sering kita jumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan lain-lain. Prinsip ini pada intinya melebih-lebihkan sebuah action, ekspresi, ataupun apapun dalam animasi kita sehingga terlihat lebih menarik dan lebih seperti kartun. Hal ini dapat terlihat dalam animasi misalnya dalam Tom and Jerry, yaitu seperti bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget, atau muka Donald Duck yang membara ketika marah. Di sini kita bisa melihat gambar. Di sini terdapat dua gambar, yaitu ada gambar satu yaitu anjing sedang kaget sehingga matanya melotot sampai keluar. Itu menggunakan prinsip exaggeration, yaitu melebih-lebihkan suatu ekspresi. Selain itu, dalam film The Lion King, di sini ada ekspresi Simba yang sedang menelan makanan yang digambarkan dengan pipi yang menggembung sambil menutup mata. Hal tersebut dapat dilihat sebagai ekspresi yang berlebihan dari sebuah adegan menelan makanan. Prinsip yang ke-8 yaitu ada straight ahead dan pose to pose. Kita masuk ke straight ahead, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan, waktu pengerjaannya yang relatif lama. Kita lanjut ke prinsip pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar dilanjutkan oleh asisten animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan, yaitu waktu pengerjaannya yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya manusia. Di sini terdapat contoh gambar dari straight ahead, yaitu metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana gambar awal sampai dengan gambar akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Jadi gambaran ini digambar hanya dengan satu orang saja, ia yang menggambar dari awal sampai akhir. Jadi dia tahu selak-beluk gambar tersebut, bagaimana kelanjutannya gitu. Kita masuk ke gambar selanjutnya, yaitu contoh dari pose to pose.
Pose to pose adalah segala pergerakan yang sudah di-planning atau direncanakan terlebih dahulu. Jadi, animator telah menyiapkan gerakan-gerakan utamanya atau key pose. Kemudian setelah semuanya oke, ready, dia baru melanjutkan dengan detail gerakan di antara atau yang sering dikenal dengan in between masing-masing key pose itu. Nah, biasanya yang menggambar gerakan di antara atau in between biasanya dibantu oleh namanya asisten animator. Dalam contoh ini ada seseorang yang sedang bermain golf. Nah, di sini gerakan utamanya ada 3, yaitu saat sedang mengangkat stick golf, terus sedang mengayunkan stick golf, dan memukul stick golf. Jadi gerakan utama yaitu saat memegang stick golf ke atas. Ini adalah gerakan utama yang digambar oleh animator. Terus, gerakan menengah yang digambar oleh animator lagi, yaitu saat mengayunkan. Di sini ada gambar nomor 3. Terus, gambar yang terakhir, yaitu key pose-nya, yaitu saat sedang memukul stick golf, memukul bola. Jadi ini ada 2 gerakan di antaranya yang biasanya digambar oleh asisten animator. Nah, gerakan di antaranya ini mengikuti bagian ketiga, mengayunkan stick golf. Kita masuk ke prinsip yang ke-9, yaitu anticipation atau gerakan pendahuluan. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan awal gerakan atau ancang-ancang. Di sini kita dapat melihat contoh gambarnya, yaitu gambar dari Donald Duck. Kita sudah bisa menebak dengan pasti yang akan dilakukan oleh si Donald Duck. Dia akan berlari. Inilah yang dimaksud dengan anticipation, sebagai perpindahan dari keadaan berdiri ke berlari, sehingga penonton tahu apa yang dilakukan oleh si Donald Duck. Kita masuk ke prinsip yang ke-10, yaitu staging atau bidang gambar. Di dalam mengaplikasikan prinsip animasi ini, bayangkanlah bahwa setiap gambar dalam animasi kita itu adalah sebuah penampilan di panggung, yang mana kita sebagai direkturnya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Di sini kita bisa melihat contoh dari prinsip staging, yaitu ada 2 orang pria yang sedang berkomunikasi atau berbicara. Di sini ada gambar yang salah dan gambar yang benar. Tata letaknya di sini, yaitu tata letak yang salah, yaitu saat 2 orang berbicara, memang benar dia sedang berhadapan. Akan tetapi kalau dilihat dari kamera depan atau pemirsa yang melihat di TV misalnya, pasti melihatnya sekilas melihat dari samping aja tubuhnya. Kalau bagian badan dari muka seperti wajah tidak terlihat, dan kita tidak tahu ekspresi antara mereka berdua, apakah mereka senang berbicara atau sedang marah. Kalau yang di sebelahnya, yaitu gambar di sini terlihat jelas saat kedua orang tersebut berbicara, dan ekspresinya juga terlihat nih, apakah dia tersenyum ketika sedang berbicara atau sedang sedih atau marah. Nah, ini terlihat jelas, yaitu karena dia tata letaknya itu menyamping. Kalau tadi kan berhadapan, yang salah berhadapan. Kalau ini ke samping, jadi kita sebagai pemirsa bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah. Prinsip yang ke-11 yaitu solid drawing. Solid drawing berfungsi untuk membuat gambaran karakter dari berbagai angle, sehingga tetap terlihat bervolume dan konsisten dalam tiap frame-nya atau tampilannya. Nah, di sini
Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya. Kita bisa melihat contoh di sini yaitu kuda unicorn. Dari berbagai angle ada depan, samping, belakang. Di sini dia dalam bentuk fisiknya yaitu berambut atau ekornya keriting, terus bulu matanya belok atau galak, berkaki 4. Nah, tiap tampilannya pasti sama seperti itu. Dan ini kalau dalam bentuk berwarna, biasanya warnanya di rambut itu warna kuning, dan ekor juga kuning, tampilan baju pink. Nah, kalau di animasi lain seperti Doraemon, yaitu terlihat di berbagai tampilan selalu menggunakan kalung berbentuk lonceng. Kalau di dalam prinsip animasi Upin Ipin, kita bisa melihat karakter Upin dan Ipin pasti beda kan? Yang membedakannya yaitu kalau Upin punya rambut yang sehelai, kalau Ipin botak. Nah, tiap tampilannya pasti begitu. Jadi kita bisa membedakan meskipun mereka berdua kembar, kita bisa membedakan yang mana Upin, yang mana Ipin. Prinsip animasi yang ke-12 atau yang terakhir yaitu ada affect, daya tarik karakter. Affect berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual. Dalam animasi, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Biasanya gaya animasi buatan Jepang yaitu identik dengan penggambaran fisik yang berlebih-lebihan seperti gaya rambut yang liar atau mata yang besar. Nah, ini sudah menjadi ciri khas dari sebuah animasi. Affect adalah tentang bagaimana kita membuat karakter menjadi menarik dan tidak selalu harus lucu seperti yang banyak orang pikirkan. Di sini ada contoh yaitu ada Simba dan ayahnya Mufasa. Di sini tampilan Simba dan Mufasa sangat berbeda. Kita bisa mengetahui bahwa Simba yang mana nih, Mufasa yang mana. Kalau Mufasa yaitu seekor singa jantan dewasa dengan rambut yang berwarna merah. Kalau Simba yaitu singa yang kecil. Nah, Mufasa beda dengan musuhnya. Kalau musuhnya itu rambutnya berwarna hitam dan mukanya juga agak sangar, terlihat seperti orang jahat. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian mudah dipahami. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.